Al-Fatihah. Auzubillahi Laisa, zaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bi wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Laisa ora ana apa al-amru perkara. Terus mulai awal. Wa nazalalan tumurun. Lamak takhara semangsane bangga sapa al-muslimin pira-pira wong Islam. Bangga-bangganan. Wa ahli kitab lan ahli kitab. Jadi itu zaman itu yang binasron. Klaimnya umat Islam gitu, merosot di ini ahli swarga, klaimnya ahli kitab di ahli swarga. Apa yang turun laisa bi amanikum ala amani ahli kitab. Kelayakan lebih swarga. Iku laisa ora ana apa al-amru perkara, iku manuton den kaitno. Dikaitno digantungno bi amanikum kelawan angen-angen ira kabeh. Wala amani ahli kitab lan ora den gantungno kelawan angen-angene ahli kitab. Dimlebu swarga diridani pangeran ora ana kaitane mbek angen-angen. Tapi kaitane apa? Bal bil amali sholih balik lan amal sing sholih. Iku kudu nglakoni amal sholih. Man disapani wong yakmal nglakoni sapa mansuan ing keelekan. Yujza mongko den wales sapa man di kelawan su. Sopo yang ngamal elek mesti ana walese. Imma fil akhirati ana kalane ing dalam akhirat. Au fid dunya ka ing dalam dunya. Bil bala'i kelawan bala wal mikhani sangka kata mikhna jamae kata mikhna wal mikhani lan pira-pira buku. Kama kadine perkara waroda kang tumeka apa mafil hadis ing dalam hadis. Lan kula bolak-balik matur ciri khas wong iman kudu ana amilus sholihat, ana sing dilakoni. Kono ora ana sing dilakoni jenenge angen-angen. Sing dimaksud ayat laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Jadi misalnya sholat itu penting, ya dilakoni sholat. Kalau sedekah itu penting, ya dilakoni. Kalau harus dilakoni. Kalau perjuangan penting, ya kudu berjuang. Orang mau angen-angen tok. Ini jenenge napa? Bil amal sholeh. Wala yajid lan ora metu isa peman lagu maring wala yajid lagu lan ora bakal metu isa peman wala yajid lagu min dunillahi waliyya wala nasira. Wala yajid lan ora bakal metu isa peman lagu maring awake dhewe. Maksudnya orang itu tidak akan menemukan dirinya min dunillahi kelawan tanpa Allah. Ayo gue dihitung tanpa Allah. Ora metu walian ing kekasih. Yahfadhu ingkang jaga sapa wali hu ing man. Wala nasira lan ora metuki wong sing nulung. Ketika ngamal elek iku mesti diwales. Jadi niki ayat sing termasuk medeni. Jadi kabeh amal elek mesti diwales. Imma fil akhirah wa imma fid dunya. Lan ora bakal liyane Allah taala iso nulung. Yamna uhu ingkang nyegah sapa wae hu ing man min saking suk min saking suk. Waman disabani wong yak nglakoni sapa man sean ing perkara menas sholihati sing boro-boro ngamal saleh. Wong sing nglakoni ngamal saleh ning zakarin saking wong lanang. Alun sal to wong wadon. Bahwa hal teman mukminun iman. Wong sing nglakoni kesalehan, cek lanang cek wedok dan dia iman. Ku iman dadekno pusat dene ngakoni kebenarane pangeran. Faulai kamu kote mengkono-mengkono man wiat kuruna mancing sapa man. Bilkina iklan mabni lil maf'uli maring maf'ul. Jadi sebagian ayat itu sebagian qiraat diwaca faula ikayut kholuna. Jadi nak mabni maf'ul madan napa kholuna den lebokno. Wal fa'il lan mabni fa'il berarti kados qiraat kita faula ikayut kholuna. Al jannata ing swarga. Walau zamuna lan ora den ani aya sapa wong akeh. Nakiron kelan kadar sak. Ini sak napa kulit paling tipis kulit ari ning koyo kulit dok sing jero kulit ari kulit tipis kodronak protein nawat kelawan kadar sak tipise kulit biji kurma. Imun benten ayat malih waman ahsanu dinam mimman askamu wajhahu lillah.
Baman te sopo iku ahsanul luwih bagus. Ela ahajatik sing luwih bagus. Ora ana wong sing luwih apik apane dinan tatanan agamane. Mimman daripada wong aslama kang nyerahno sapa man wajahu ing wajah man. Tidak ada yang cara beragama lebih baik daripada orang sing wis berserah diri betul ning Allah. Ing koda iki nurut sapa man. Nurut maksudnya nurut sebuti nurut amale kabeh diturutno ning perintah Allah wa akhlas lan ikhlasno sapa man. Amale ing amale man. Amale diikhlasno lillahi krana Allah. Tidak ada yang beragama lebih baik ketimbang wong sing ikhlasno kabeh amale lillah. Terus bahwa hane teman iku muhsinun wong sing ihsan, sing nglakoni ihsan. Kae muwahhidun, wong sing nglakoni tauhid tenan. Jadi wong sing nglakoni kehadiranane pangeran. Ora nuruti nafsu, ora nuruti saate, pancen nuruti amru. Ini gua alisan anta abdahu ka annaka tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu taraka. Ihsan iku kowe nyembah Allah kaya kowe ngerti Allah. Paling gak kowe yakin Allah bersih. Misalnya sampean ono wong sepuh melas itu satu basariah yang baik, tapi kowe ketika ngekei kudu niat krana perintah Allah. Nah, pentingnya perintah Allah Ta'ala nggurine ketika wong sepuh itu ternyata salah paham mbek sampean. Jebule gak terima kasih utawa ora sopan, kowe gak tersinggung. Mergo awale sampean ngamal krana perintah Allah. Tapi awale sampean krana sakake rawan tersinggung. Ketika wong itu ternyata judes utawa ngecewakno kowe gampang napa kecewa. Itu pentingnya muhsin. Jadi setiap amal apik kudu ana kehadirannya Allah. Menyangkut zina ki ngoten, kowe ninggal zina krana wah engko ora gelem. Apa tak tari kok ora gelem. Barang ngono krungu jebule wong gelem itu kan getun. Wah, ngarep yo ngono aku dhisik sida, wong jebule wong apa? Nah, tapi nek kowe tarku zina ninggal zina krana larangane Allah. Ya ora kecewa, makanya aku ninggal krana larangane Allah. Jadi dia malah seneng banget nyatane ninggal apa? Zina. Jadi misalnya krungu kabar wong iku gelem lah ya tetep ora zina. Nah, itu pentingnya bedane tarku krana Allah mbek tarku krana ora ana sarana, ora ana fasilitas. Nah, tarku krana ora ana fasilitas ora diitung ibadah. Sale ra zina pancen ra duwe ora kelar bayar, iku ora diitung apa? Ibadah. Ini penting. Jadi wa huwa muhsinun, muwahhidun, sing nglakoni tauhid. Niku nglakoni kehadiran Allah. Niku antara kita wa kana karo fa ilam takun taro fa inna ya rabbi. Ini jenis ihsan. Nah, cuma ihsan rawan subjektivitas, rawan sepihak. Mulane terus ana aturan syariah, wattaqa millata Ibrahim hanifan. Wattaqa lan anut sapa man. Anut millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim. Iki sunnahe Nabi Ibrahim. Al-muwafiqah kang nyocoki di millatul Islam maring tatanan Islam. Sifat Ibrahim hanifan, hale wong sing condong. Iki kono amanane condong. Maksudnya condong niku benar-benar teralihkan sangka perhatian yang barang elek menuju ning sing apik. Ini ditafsiri ma'ilan halun utawi apa hanifan dadi hal. Ma'ilan dikse condong maknane beralih, bergeser anil adyani sang pira-pira agama kuliah kabehane adyan. Bergeser menuju ila dinil qayyim maring agama sing suci. Ila dini tumeka maring agama al-qayyim kang suci. Jadi wow iki penting. Tidak ada cara beragama lebih baik ketimbang wong sing wis nyerahno wajahe niku sing nurut tenan mbek Allah lan dekne ihsan. Ihsan artine muwahhid. Karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial. Wong ate islah itu gampang saake mbek wong, tapi kan enggak karena Tuhan. Kok enggak merasa kehadiran Tuhan. Ini berarti boten muhsin. Kadang wis merasa kehadiran Tuhan tapi sepihak, mergo ora ana syariat. Iki mulane niki wonten watta ba'amillata Ibrahim hanifan. Lan anut nilai Nabi Ibrahim. Ini satu milah sing ngeduwi tatanan salah menuju tatanan benar. Ini contoh paling gampang ya, contoh paling gampang. Misalnya sampean jadi wong soleh, sholat, zakat, haji, kok yang ngakoni kesalian. Ya wis ikhlas, semua itu kamu peruntukkan untuk Tuhan. Tapi Tuhan itu punya sunnah. Orang baik itu tidak akan dikatakan baik kecuali karena punya kepedulian menciptakan kebaikan. Nah, itu sunnah Nabi Ibrahim paling menonjol. Jadi mungkin sama bila ayat ini kalau wajah. Di Nabi Ibrahim itu sunnah paling menonjol itu kepedulian bahwa kesalehan ini harus jadi
komunitas, harus sudah jadi bareng-bareng. Karena Nabi Ibrahim donga Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Jadi kudu ana unsur seorang rasul itu selain dirinya sendiri bersih dan terpelajar dan baik, kudu wa yu'allimuhumul kitab, kudu mulang kitab. Humur itu wong akeh. Mereka harus mengajarkan kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Jadi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Hanya kesalahan itu harus disebarkan, harus diajarkan. Oke. Tidak iso sampai soleh pribadi benar saja. Tujuan utama Rasul itu ini wow. Ta'limul kitab wa ta'limul hikmah, mengajarkan. Jadi ora sekedar dia soleh. Mengenai tentang hadis qudsi ini wonten hadis ngeri banget. Ngendikane Allah Ta'ala ada satu perkampungan yang ibadatul anbiya. Cara ibadah itu kayak nabi. Wa qiyamuhum qiyamul auliya. Cara qiyam juga kayak para wali. Tapi kata Allah, saya ada ridho dengan mereka. Terus Nabi tanglet. Kenapa ya Rabbi? Ngendikane Allah Ta'ala karena tidak punya kepedulian. Tidak punya kepedulian itu tidak ingin menciptakan kesalehan. Mereka kesalehan ini kalau tidak diciptakan secara massal itu tetap kalah dengan kebatilan. Kalau bolak-balik matur, sebuah jaringan narkoba itu betapa tersistemnya. Mereka berani ngadepin polisi, takut ditangkap. Ngadepin polisi, ngadepin jemuan masyarakat, terus ngatur organisasi sel-selnya sampai yang mengedarkan di sekolahan, di klub sampai di tempat-tempat suci bahkan di sekolahan. Berarti orang-orang yang jahat ini kan berani risiko ngadepin polisi, menciptakan organisasi sampai ke sel-sel. Sementara yang saleh pasif. Akhirnya apa? Dunia itu dikuasai wong dolim, wong dolim aktif, wong soleh apa? Pasif. Nah itu Allah tidak ingin. Malah kesalahan itu harus aktif, harus disebarkan. Ini mau alimuhum kitab kalau hikmah atau izaki. Jadi ukurannya itu harus aktif, nasru. Malah bahasa Arab amanah nabi ini umat itu dono nasru. Balihu anni walau ayat. Sampaikan dari saya meskipun seayat. Ono nasru. Seayat misalnya ngaten, sampai di satu kampung sing pergawean iki lho. Satu ayat ya tarku zina itu ninggal zina. Kalian sampai di satu komunitas kampung sing wong medhit, ya seayat misalnya wong kon sedekah. Lah nek komunitas santri sing biasane santri senengane ra tanggung jawab gak iso mandiri ya satu ayat dilatih kudu arijalu qawamun ala nisana kowe lanang tenan ya kudu nanggung wong wedok nanggung bojo iku baliwani napa karena bandingannya itu tadi kalau bolak-balik matur kejahatan itu sebetulnya juga punya sistem aktif. Nah kalau kejahatannya aktif sekarang itu Germo menciptakan organisasi perdagangan wanita dengan segala risikonya, dengan segala organisasinya. Sementara kesalahan kita ini pasif. Mulai zaman Nabi itu kesalahan mesti aktif. Jadi Nabi Muhammad seorang Nabi, beliau membina keluarganya, membina tetangganya. Bahkan setiap ada satu orang atau dua orang yang kelihatan sudah pintar, nggak boleh tetap di situ. Abu Musa al-Asy'ari, kamu ke Yaman. Padahal Yaman kalian Mekah, saat ini benten negara. Sangat jauh, kamu ke Yaman, nanti dakwah di sana. Ajarkan pertama bahwa Allah itu ada, Allah itu satu. Setelah mereka mau, ajarkan sholat, ajarkan zakat. Nanti ya begitu lagi ada sahabat. Jadi ini kalau ada sahabat, terpelajar, bikin dakwah. Saat ini dikenal jenenge wong kurus, acara wong jamaah tabligh wong kurus. Tapi ini kalau bolak-balik matur, kita ini sudah terprovokasi oleh satu komunitas. Beribadah ala Muhammadiyah atau NU salah, NU atau Muhammadiyah salah. Begitu juga jamaah tabligh apa-apa. Yang kalau ingin ngaji di dalam yang benar itu sepundi. Yang benar itu wataba milata Ibrahim Hanifah. Jadi begini misalnya nih. Sholat itu kan punya aturan. Aturan sholat misalnya cara Tuhan, cara pengiran khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terus rukunnya juga ada. Aturan tumakninanya ya ada. Berarti kalau orang yang sholat itu salah ya karena melanggar ini. Dia tidak khusyuk, tidak ingat Allah banyak, tidak tumakninah benar. Ini aturan objektif dalam sholat. Tapi tahu-tahu kita punya aturan sendiri. Wah itu sholat ala jamaah tabligh. Wah itu sholat ala Muhammad. Ya itu sholat ala santri. Ini dari mana hukum-hukum Allah kok terus memutuskan sholat ini tidak benar? Padahal sholat itu jelas-jelas punya aturan. Di aturannya sholat kan jelas. Rukunnya ada, syaratnya ada. Terus orang pengiran fawailul musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. CNO cek Muhammadiyah nggak sholatnya sahun ya fawail. Begitu juga nggak sholatan bedigasan ati untuk dinti berarti ya munafikun itu. Wong munafik itu sholat, cuma sholatnya wala yazkuruna illa
qalila. Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Begitu seterusnya. Menyangkut zakat juga gitu. Zakat itu cara Allah titik khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Zakat itu disyariatkan untuk bersihin dunia. Tapi tahu-tahu ada tipikal zakat. Tipikal zakat model NU dikena tonggo misalnya. Model terorganisasi dikena lembaga biar dikelola jadi investasi. Model yang modern lagi ditabung di bank, nanti yang dikelola hanya bunganya atau labanya. Nah, kefiah ini itu sebetulnya tidak mempengaruhi hukum dasar zakat. Hukum dasar zakat itu tadi ikhlas. Bahkan ketika orang tidak ikhlas, berzakat sebelum gedumbel dari Allah Ta'ala qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati asbauha. Jadi unsur sedekah itu gampang. Kita sedekah niati bersihno dunya nem dhewe, mbok kekno wong atas nama Allah Ta'ala titik. Kita tidak akan kecewa dengan sistem yang setelah itu. Sistem itu bisa perorangan soalnya. Wah, kalau rugi gue zakat buat tiang niku. Bar tak kei jebule digo minum. Bar tak kei jebule gue nonton bioskop. Wong ngarep tak kei jebule digo narkoba. Kamu tidak akan kecewa karena awal zakatnya kan kamu krona amruh. Saya harus zakat atas nama perintah Allah. Dan dia karena dengan status tertentu sebagai mustahid ya kita beri karena dia miskin. Bahwa setelah itu mungkin dia salah tasarruf itu urusannya dia. Kowe ora gampang kecewa karena saat berangkat krona apa? Amruh. Nama. Nah, itu aturan dasar zakat. Tapi tahu-tahu itu tadi, kita ini satu kefiah kita yakini berlebihan. Zakat terbaik itu diinvestasikan sehingga umat Islam punya banyak dana setelah disalurkan menjadi investasi terus terbiasa mandiri. Terus ngeklaim yang tidak setipikal itu salah. Modelnya misalnya zakat suka ana tonggo ben kena nggo mangan. Nah, di sistem-sistem masalah ramangan. Nah, itu meyakini ini yang paling benar. Liyane lah umat Islam itu masih begitu. Satu kefiah itu untuk menghukumi hal yang prinsip. Jadi kefiah menghukumi hal yang prinsip. Sekali kasus ngaji. Sementing ngaji itu kan balihuan wal ayat. Di penyampaian sing dadi ana tiyang ngerti ayate pangeran titik, carane nganggo pengajian, ngaji kitab, nasihat dan sebagainya. Tapi tahu-tahu kita punya kefiah. Paling cocok model ini, terus meyakini cara dia salah. Cocok model ini, nah itu terus kefiah dihukumi barang prinsip itu kan keliru. Semua unsur tabligh, semua unsur taklim itu pasti benar. Dan terus kefiah ini, ya kefiah orang punya kefiahnya sendiri-sendiri. Tapi nak kefiah itu bukan nyalahno sing prinsip itu kan lucu. Nah, cara kiai Jawa di antara ini golek sumbu kehilangan delep. Kok golek sumbu lampu nak sentir itu kan ada sumbunya, ada delepe sing ada nopo. Fanatik boleh subuh malah delepe kok hilang. Nah kita itu sering begitu. Paham ya? Jadi kaifiatul ibadah itu ada dan itu tidak terkait dengan sepihak-sepihak itu. Karena mana tak tahu cara jenengan siah sepundi. Siah dalam hal apa? Misalnya ditanya. Kalau dalam hal sholat, standar sholat itu kan ada diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Standar tumakninah itu ada di qadri subhanallah. Ukuran sholat, rukus sholat itu zikrullahi. Akhirnya sudah ukurannya yang 4 itu. Tapi tahu-tahu kita bikin ukuran. Wah itu sholat ala Syiah, itu sholat ala Jamaah Tabligh, itu sholat ala Muhammadiyah. Ini kan ukuran yang kita ciptakan. Nah ukurannya Tuhan bagus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Efeknya ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Nah, selama sholat kita ini khashi'un punya efek tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya benar. Ini benar. Cek Muhammadiyah, cek NU, cek Majusi, cek Syiah. Tapi selama sholat kita tidak khosiyun dan tidak punya efek tanda anil fahsya'i wal munkar ya salah karena itu standar Tuhan. Standar Tuhan itu Allah sering ngendikan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang sholatnya khusyuk. Nah efeknya yaitu sing nanti inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sudah. Menyangkut haji juga gitu. Haji itu satu ibadah. Ukurannya apa ya? Faman hajjal baita fala rafata wala fusuqa wala jidala fil. Tidak punya mental fase, tidak senang selingkuh, wala rofata, tidak senang zina, wala fusuko, wala jidala, tidak senang tukaran. Ya sudah itu. Nah efeknya itu setelah haji dia milih akhirat. Karena setelah di tempat-tempat mustajab ternyata cek kedunyan ngendikan Allah Ta'ala. Ketika di tempat mustajab kok wong kedunyan, misalnya nggak saya tahu ini tempat mustajab, mampu mustajab tak jaluk bis, apa jaluk itu anayu, tak jaluk jadi pejabat. Ini ketika Allah Ta'ala faminan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min.
Wong kok kedonyane ngono. Ketika ngerti tempat mustajab, wong Islam kadang kan lucu. Dia tahu ini tempat mustajab atas nama informasi ini Nabi. Nabi ngendikan raudhah tempat mustajab kan mustajab. Berarti dia iman atas nama Rasulullah. Nah, tapi wong kedonyan, wong dia ngerti mustajab itu atas nama Rasulullah jebule dimanfaatkan urusan tuh. Dunia bener pengiran juga malah bil akhirat ini. Dunia. Lalu kan ada di kiai terkenal dengan mandi. Wong sugih, wong ora salat lah sowan. Niku ora kok bolak-balik matur. Dekne ora seneng kiai, seneng sugih. Cuma terkenal sampean dengane mandi dimanfaatno dari donga sampeyan. Tapi senenge sampean ora krana kiai-kiaiane, seneng dekne sugih. Kowe gawe panitia, tukang lantarno dekne ben sugih. Lah nek dekne seneng kiai atas nama kiai-kiaiane berarti kon salat yo nurut, kon ninggal dina yo nurut, kon ra tombok togel yo nurut. Ku nak seneng kiai atas nama kiai-kiaiane karena jeneng dunia kekayaan yo dunia sing amar ma'ruf nahi. Tapi ketika kiai terkenal dengan mustajab, ono wong kepen sugih, gitu. Berarti senenge kan juga. Ya kiai dianggap lantaran. Mulane akhirnya ya seneng Raden Samudra bareng, banyak faktor itu kepengen apa? Ya haji itu kayak itu. Kepengen haji mergo ning kono nggon mustajab. Terus pikirane nak nggon nggon mustajab aku dulu mau urusan sugih. Mulane aku juga malah bil akhirat ini. Potongan-potongan ngene iku ning akhirat ora bakal ana bagiane. Entek mergo disembadani ning dunya. Lah standarnya gimana iku mau? Wa min hum yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah wa qina adzabannar itu yang penting. Donga ning dunya ya apik, ning akhirat ya apik, dan minta direksa sangka azab. Mergo donga wa qina adzabannar ketika ulama minta dijaga dari api neraka, hikmahnya itu iman. Jadi dia itu iman akan ada alam akhirat, yaitu alam di mana niku ono neraka. Paham? Jadi nilai ini sebenarnya dia niku iman, nak sing dikabarno Allah tentang neraka iku ono. Sehingga dia ini ndonga wakina ada. Tapi nak dia ini ndongane karena terhindar sangka neraka dengan arti dia ini gak nikmati ibadah keliru. Ku ibadah kudu ikhlas. Jadi donga niku wonten kalih. Ana donga bentuk ibadah. Jadi satu donga sing mau ngepreseno iman. Jadi misalnya kalau ngeten, ya Allah Gusti kula nyuwun swarga. Ini kemungkinannya itu dua. Njuk swarga dengan arti bayangan fantastisnya surga, berarti nafsu. Ono sing enggak, dia itu percaya betul kalau makhluk jenis swarga itu ada. Dan karena ada dia minta. Dan karena yang dia tahu bahwa yang pantas dimintai hanya Allah, maka minta hanya kepada Allah. Itu doa yang benar. Jadi dia dengan 3 unsur ini benar semua. Tapi nak kepinginnya swarga dengan segala fantasinya, mulai orang wong blotor, wong wayu, hari itu dudusan tak minta tihal, wanita sudah berani wayu ini, terus ngibadno Allah, itu yang Maria, matur ke pangeran, mereka terus pikirannya itu makhluk ngibadno Allah, ini gue keliru. Ya kados wau tempat mustajab dia ngerti iku krana kabare Nabi. Ini misalnya Ar-Raudhah itu begini, Multazam itu begini, Hijr Ismail ini ora kok kabar Nabi. Bareng ngono dimanfaatkan urusan. Aku langsung Allah dulu. Nah itu yang terjadi pada Bal'am. Ini kalau tak cerita sedikit. Bal'am itu seorang ulama yang tahu Ismul Azam. Dalam metodologi agama itu kalau Ismul Azam itu siapa yang berdoa pakai itu pasti mustajab. Ya, jadi Bal'am. Nah, Bal'am itu kiai seperiode dengan Nabi Musa. Bal'am itu yang sugih, mereka terkenal dengan iman. Nah, suatu saat dakwah Nabi Musa itu pokoknya ngancam wong sugih. Ini tema-tema dakwah Nabi Musa ngancam tiang-tiang sugih. Yang sugih nyuwak Bal'am kon maksudno Nabi Musa. Kon Nabi Musa dianggap rugekno wong sugih. Bal'am pertama boten turun. Waiha. Sialan tuh. Dia itu Nabi Allah kali gak mungkin dong aku mandi. Wah boten jenengan gak ada Ismul Azam, tetep mandi. Akhirnya Bal'am maksudno Nabi Musa. Dengan Ismul Azam masuk Nabi Musa. Saking madine Nabi Musa bingung ning ora roti itu 40 tahun. Wong suka seneng ora Nabi Musa dadi telmi dadi hak. Itu dipatutno sinten. Nah itu jadi asbab nuzule nama. Waktu alaihim nabal ladzi atainahu ayatina fansalahu minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi. Lah iki sing repot walakinnahu akhlada ilal ardi. Jadi kalau baleni ketersinggungan Tuhan itu mulai gini. Waktu alaihim bacalah Muhammad pada umat cerita seorang sing atenahu ayatina. Dia itu tak beri ayat-ayatku. Jadi wong alim. Istilah Allah Ta'ala atenahu
Dia tak beri ayat-ayat itu. Tapi fansalah minha, ayat itu gak ada arti ini. Lepas fansalah minha. Fa'at ba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Akhirnya dia naruh setan terus jadi orang sesat. Ketika Allah Ta'ala kenapa dia jadi sesat? Mereka akhlasa ilal ardi. Dia merasa abadi di bumi wattaba anut hawa nafsu. Jadi kalau kita kan sering anut hawa nafsu. Kowe ngerti nek Allah itu Rahman. Ngerti Allah itu Qadir, tapi Rahmane Allah yo go melibatno urusan dunia. Allah kelak. Paling ngeki aku duwe. Allah kuwasa, iso dadi aku surga. Wes kali-kali diunsurno religius. Allah kuwasa berarti kuwasa dadekno aku iman sing bener. Allah Rahman berarti kuwasa dadekno aku ibadahe ben. Waras sithik kena apa sih? Cara pikiran aku, apa sithik waras sithik kena apa ya? Itu kan. Jadi Allah ku mangkel. Kabeh sifatku kok libatno urusan tuh. Krungu pertama Allah ya Wahhab, zat sing akeh paringi pikiran yo duwe. Krungu Allah Qadir pikiran dadekno kowe surga. Lumpur kali-kali sing bener titik. Krungu Allah Wahhab, ya Allah kula kei hidayat. Ya Wahhab zat sing pemberi kula nyuwun hidayat. Mulane cara Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana tulisane innaka antal Wahhab. Wahhab itu digo kaitan, ya Allah jangan sesatkan hatiku ba'da idh hadaytana. Mergo innaka antal Wahhab. Nah, ini kan bukti Wahhab di sini diuntukkan hidayah atau menggo duit. Lah kita ngono ngerti nak multazam mbah mustajab ya terus yo duwe akeh. Ngerti nak Allah akeh paringe terus yo duwe. Lah Allah yang terus piye kabeh urusanku kok di material no di komersial. Jadi gunane apa kayak kenal Asmaul Husna juga mbok melibat urusan dunya tok. Iku wa malahu fil akhirati min. Kowe ngomongane tobat. Nah kita ku cek ngono iku, cek kurang ajar ngono iku. Jadi sifat-sifat Allah Taala ku ya pokoknya boleh akhirnya Allah boleh bantu urusan terus, Allah panitia terus ini. Buat kali-kali nak Allah itu zat sing mustajab, Allah itu zat sing sering maringi permintaan. Ya mesti kula nyuwun hidayah jenengan. Soale Allah Taala zat sing akeh paringi kula jenengan paringi dadi waline jenengan. Allah Taala kuwasa nggih kuwasa dadekno kula dadi wong bener. Wis kali-kali waras. Ini kan bener, itu waras. Tapi setiap sifat Allah Ta'ala kok nglibat urusan dunia berarti ya seneng ning dunia. Nglibatno pengen. Namanya wa malahu fil akhirati. Padahal ku wong haji. Wong haji termasuk wong apik, kelangan 30 juta demi ibadah. Iku sekali salah donga wis pengiran diseneni. Wa malahu fil akhirati min. Iku wong haji, salah donga, salah peletakan apa juga wa malahu fil akhirati. Kemudian cara kaji malah sini ini bergerak salah. Ada dengan liane. Kalau ingin ngelapan kaji, uang garu kafe. Rumah saya sing kaji kan tak lem untuk al-fadil mabrur oleh soleh hujan dan umumnya kiai nak ngelapas kaji kan. Oh kaji. Aku lo buatan kalau kiai, kalau tepaan terong kaji, jadi kan kaji itu ibadah. Jadi sing haji dia monggo haji sing bener. Sebutan kaji kita tetap ibadah. Ya, bukan nanti mengaruhi yang haji gitu, ganjaran haji. Sebutan haji ibadah, liane haji untuk ganjaran ibadah itu. Bukan nanti kaitannya haji lebih mulia timbang bukan haji. Bukan nanti nopo-nopo. Sami mawon misalnya. Kita pikirin ini, barang kewasan tentang gus wali pidato. Aku ora ulama edan. Lah sing ra kaji wong 100, sing kaji sitok. Ana wong sitok mergo wong 100 sawangane ra ibadah ora kaji. Iya ta? Nyeneng-nyeneng sekajian nyeneng sitok, haji ini nomor 100 ora haji. Nggih betul. Dan aku terlalu muji-muji haji kan cuma 100. Tuh si halia ora kaji kan ngoten. Jadi ada wae kaji ibadah, anak ibadah sing sae. Nah berhubung haji ibadah ora haji tok. Ini tuh biasa mawon. Kalau sana tempel aku di sini. Kalau aku di sini. Penting kan jelas, jadi iya, itu hukum aja ngoten, kaji ibadah. Lalu ane kaji, ya itu ibadah liane apa? Jumatan ibadah, sholat ibadah, nyantuni anak yatim ibadah. Malah ibadah terus pengiran rata-rata sosial. Falak tahamal aku bahwa ma adro kamal aku fakku rokobah. Merdeka anak budak tamun biyaumin bimas subaya timah gama koba umskinan gamas. Paham ya? Jadi saat ini latih manfaatnya pangeran yang terkait fafiru ilallah. Paham ya? Jadi itu urusan haji toh. Misalnya sampai ngerti Allah itu ya Wahhab.
zat sing akeh paling. Ini berkali-kali oke lah. Allah maklumi misalnya kita seneng dunia wong nyatanya doa yang kedua dibenarkan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Tapi imbang. Ketika Allah Wahab itu pikiran duit ya Wahab zat yang banyak memberi, pikiran jadi duit. Tapi juga pikiran ya Allah akhirat kula njenengan selamat. Selamat. Allah itu qadir. Gusti jenengan kuwasa kula melarat bisa kejude. Tapi ya terus pisan dan dengan sudah pun jenengan nggih kuwasa dadekno kula bener dalam tasarruf golek ridane jenengan. Berarti kan melibatkannya juga urusan ukra. Lah nek aku libat dunia itu mak wa malahu fil akhirati min. Ngeri. Ma'ilan wattaqudha wa bulan ngalap sapa Allah mulane kudu ana napa syariat. Iku kata Abdullah Ibrahim. Wattaqulan kang ngalap sapa Allah wa taala Ibrahim lan Nabi Ibrahim di alaf khalilan ing kekasih. Sofian tikse ingkang bersih. Khalisal mahabbati ingkang murni mahabbah lan mari Allah. Alam semua.